Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di ruang kelas 1. Di sini saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif. Sebelumnya saya akan memperkenalkan ICPP angkatan 11 antara saya ini sebagai pendidikan 11, kemudian ada Ibu Ayu Mujian dari SPTN sebagai fasilitator dari Kabupaten Klaten, kemudian ada Pak Ali Mustafa sebagai pengajar. Di sini kita akan membahas tentang budaya positif. Latar belakangnya itu menurut Kinerja Dewan Pengawas, sekolah itu digunakan nama berjarak taman sehingga guru usahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, melindungi anak dari pengaruh-pengaruh jahat. Dan itu karena anak-anak tumbuh dengan baik yang tadinya malas menjadi semangat. Tugas guru bisa diibaratkan seperti tanam biji tanah, akan itu sesuai dengan kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat rezeki. Dia hanya bisa membentuk biji yang ditanam supaya bisa tumbuh dengan baik, itu dengan menabur tanah, menyiram, memberi pupuk dan menjaga lingkungan. Jadi guru itu menuntut kita kemudian apa sih budaya positif? Kalau kita mengenai budaya positif itu pasti hal-hal yang benar. Di sini budaya positif itu nilainya kebiasaan dan kebiasaan di sekolah yang tidak benar agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Di sini budaya positif yang akan ditingkatkan di sekolah-sekolah. Kemudian kita sebagai guru juga harus menciptakan lingkungan yang positif dan saling mendukung, saling belajar dan saling bekerja sama dengan seluruh warga sekolah, sehingga dapat menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang baik, kemudian membentuk suatu budaya positif. Posisi kontrol institusi tidak hanya sekolah dan segitiga institusi di sekolah. Kayaknya Bapak Ibu guru di sini sudah melaksanakan budaya positif. Sekarang di waktu budaya positif itu ada yang pertama tentang disiplin positif dan nilai manajemen pesan. Ada motivasi, dukungan dan penghargaan serta restitusi. Ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dengan posisi kontrol itu sama seperti restitusi. Yang pertama Ibu nanti bisa setuju atau tidak kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, itu Ibu setuju atau tidak? Setuju Bu? Setuju. Ya, setuju. Yang kedua, pemberian dukungan dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Setuju atau tidak Bu? Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Oke, kita lanjut. Apakah ini akan terjadi di mana? Kita lanjutkan. Kegiatan pemalangan itu membayangkan ada anak-anak dan diri. Saya ada teman ibu ya semuanya ya. Sobatlah cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kapalan. Jadi di ada kertas ditulis mungkin hal yang paling berharga mungkin ditulis perhiasan. Kemudian teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Mungkin bisa membujuk, mengancam, atau mengharap apa yang terjadi. Misalnya, coba bukan teman-teman tidak kasih uang 10.000. Kira-kira anak-anak berat tidak? Pasti kita akan memberikan. Perubahan paradigma ini ternyata apakah Anda atau membuka keterangan Anda
Ya, bisa jadi. Terus mengapa alasan Anda atau yang ibu tetap menutup tangannya? Kira-kira semua anak-anak membuka tidak? Ada anak yang ibu pertahankan. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang membukakan jalan? Atau kontrol itu membuka atau menutup tangan? Anda sendiri atau kita? Anda sendiri atau teman? Kita yang membuka atau teman yang lain? Oke, kita yang membuka. Apakah Anda atau teman-teman Anda itu berbeda bisa bahkan mungkin tidak membuka salah data itu. Menurut psikiater, soal Bapak Indonesia dalam kontrol teori yang kemudian tentang bagaimana choice teori merumuskan beberapa proses anak kontrol. Jadi salah satu itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Mungkin ketika kita menginginkan sesuatu, kamu harus seperti ini. Itu ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini di kita tuh banyak terjadi memaksa. Ayo disambung, anaknya tidak mau, itu bisa. Atau mungkin sini berikan uangnya, itu juga bisa. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mungkin seperti ini, kok aku nggak mau membuka apa-apa, itu kan meningkatkan. Ini ada satu di disiplin. Mungkin itu disiplin itu apa? Pasti ada karena disiplin itu artinya kami berbagi. Disiplin dimana menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan manfaat dan untuk menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kadang-kadang anak-anak kalau bilang disiplin itu bersih, sepatunya bersih, bangsa bersih. Ternyata mungkin ada yang lebih. Jadi kalau kita sebagai itu disiplin itu adalah disiplin diri kita. Nah, tapi kalau kita tidak bisa melakukan hal itu, bisa didisiplinkan oleh orang lain. Kemudian, terus Diana Hasan dalam bukunya Restraksi Sebuah Disiplin tahun 2021 ini berkomunikasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Ya, disiplin diri dapat membuat seseorang menjadi potensinya untuk pada sebuah tujuan, kecuali belajar dan kemudian disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri kita, bagaimana menguasai diri untuk menjadi tindakan tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita miliki ini bersama sebagai diri besar ini ada. Nah, yang pertama profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu sudah tahu tentang profil pelajar Pancasila. Ada mandiri, bertanggung jawab, proyek, kebinekaan global, beriman dan bertakwa kepada Tuhan, nalar kritis. Kemudian ada 9 pilar karakter, ada cinta Tuhan, kejujuran, hormat dan santun, ini harus kita sampaikan kepada anak-anak. Kemudian Ibu Remedios program PJP ini tentang pembahasan tentang sikap toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, antusias, empati, sampai dengan dalam petunjuk yang akan untuk hidup dan keterampilan hidup. Keterampilan hidup itu adalah keterampilan terus nanti dan hidup peduli bekerjasama dan untuk yang terakhir saya assessment skill itu adalah 7 sampai ke untuk belajar konsisten yang harus ada pada disiplin positif itu peduli kebersamaan. Bapak Ibu bisa melihat sendiri karena tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan dari sendiri.
memotivasi manusia yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau tidak mengerjakan PR terus mau imamat ini itu menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang melakukan sesuatu karena diri ini motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka cintai. Ini yang diinginkan di motivasi perilaku manusia. Dan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini merupakan tingkat kerendahan. Karena biasanya orang yang motivasinya perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan pasti akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Mungkin misal anak ini di PR ternyata tidak mengerjakan. Nanti kalau aku tidak mengerjakan PR dengan aku dihukum apa ya? Nah itu pasti kalau nanti aku dihukum ya nanti kalau dihukum tarik dari mana? Ya mereka tak kerjakan. Nah ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain ini lebih baik dari tadi yang sikap yang pertama. Ini kurang berlaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan yang lain. Ini akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Mereka akan tindakan untuk mendapatkan hasil. Contoh yang mudahnya aku pasti sebenarnya jangan tahu nanti saya akan begini, itu motivasi mendapatkan imbalan. Yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menjadi diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini merupakan titik paling tinggi motivasi orang yang digalakkan anak-anak kita dan diri kita itu melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang apa nilai-nilai yang mereka yakini. Ini merupakan motivasi internal. Kalau yang kedua itu motivasi eksternal. Hukuman dan konsekuensi. Ada hukuman pasti ada konsekuensi. Apa sih hukuman dalam dunia pendidikan itu merupakan tindakan yang dilakukan oleh pengajar atau sekolah sebagai bentuk tanggapan atas perbuatan siswa yang melanggar aturan atau norma. Hukuman dilakukan dengan tujuan utama untuk menghentikan perilaku negatif siswa. Pernahkah ibu ini sudah melakukan hukuman kepada anak? Pernah? Oke, misal contohnya apa Bu? Misalnya Bu Yanti ada? Bisa hukumannya apa Bu? Disuruh nyanyi. Anak-anak disuruh nyanyi jika terlambat Bu? Menyanyikan lagu nasional itu ada hukuman besar. Konsekuensi merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan oleh siswa tanpa keterlibatan guru. Dalam pendidikan, konsekuensi sifatnya logis. Jadi pasti kalau ada kamu tidak punya nanti konsekuensinya kamu disuruh buang sampah setelah pulang sekolah, mungkin bisa itu hukuman dan konsekuensi. Sekarang saya mau tanya, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Oke, kita lihat kata yang jawab hukuman atau konsekuensi. Ternyata ini merupakan hukuman ibu. Karena mencatat 100 kali itu dengan kata saya tidak akan terlambat lagi itu tidak akan merubah sikap anak ini hukuman. Anak akan merasa disakiti. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena
konsekuensi itu. Ini konsekuensi. Nah, baik ibu itu tadi hukuman itu. Tapi ada satu lagi bu di pelajaran olahraga di PJOK dari Sulawesi. Anak lari keliling lapangan ketika pelajaran olahraga anak terlambat masuk kemudian disuruh lari keliling lapangan sebanyak 2 kali. Itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Ingat ya, di pelajaran olahraga konsekuensi atau hukuman? Maksudnya ada konsekuensi karena itu ada di tindakan pelajaran lari itu termasuk pelajaran di PJOK. Tapi kalau lari di pelajaran matematika itu baru hukuman. Oke, sekarang kita lanjut ke bentuk program kebajikan apresiasi. Ini ada 5. Itu memberi pengakuan secara khusus. Jadi misalnya ada anak yang memiliki kemampuan khusus itu harus diberi pengakuan secara khusus. Ini memang hebat sekali dalam hal ini seperti itu. Beri pengakuan secara pribadi. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Jadi tidak melulu anak itu saja. Kemudian beri pengakuan secara konsisten, secara berkesinambungan dan hari ini masa guru bilangnya iya, sekarang enggak. Itu fokus pada proses. Jadi kebajikan ini fokusnya pada prosesnya, bukan hasilnya. Kemudian contoh pengakuan apresiasi kebajikan di sini pembukaan. Kemarin saya perhatikan kamu kok datangnya terlambat ya. Terus kemarin saya perhatikan kamu membantu temanmu ya. Nilai kebajikannya ada rasa empati besar sekali. Situasinya mungkin pada saat menolong murid baru di kelas. Nah, untuk pengakuannya awal pembukaannya kemarin saya perhatikan rasa empati besar sekali ya. Ketika melihat di situ ada saling menghargai, saya menghargai, penjaganya kemudian itu contoh pengakuan. Ini bu tadi yang bagian atas mencatat 100 kali ini sudah ya hukuman. Saling lapangan ini hukuman tadi sudah. Sekarang bahas penghargaan. Ini yang seringkali kita bahas, kita lakukan kepada anak-anak. Apakah penghargaan ini menimbulkan disiplin positif pada anak? Kita lihat. Menurut Alfie tentang punishment by reward, tentang wawancara ASCD, ini penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Kemudian secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi menurut Alfikon, ini penghargaan itu termasuk hukuman karena bisa tidak meningkatkan kreativitas anak. Ketika anak diberi penghargaan, diberi hadiah, itu biasanya kalau ada tugas lagi, dia akan bilang, ya suka aku lagi belain aku kok. Nah, itu anak jadi secara tidak langsung kita hukum anak seperti itu kalau penghargaan. Kemudian secara idealnya itu penghargaan sebelumnya itu adalah anak itu belajar sendiri dengan tugasnya masing-masing secara mandiri. Untuk penghargaan dihukum oleh penghargaan. Ternyata dulu saya juga nggak tahu kalau penghargaan itu ternyata bisa menghukum anak. Ini ada jangka pendek dan jangka panjang pengaruhnya. Kemudian penghargaan itu ternyata tidak efektif. Penghargaan merusak hubungannya apa? Misal contoh anak dikasih hadiah yang satunya nggak dilelah, nilainya yang pertama 100 dikasih uang 10.000 atau diberikan jajan. Ternyata ketika ulang yang kedua anak B dapat nilainya bagus, tapi sama gurunya lupa tidak diberi hadiah. Lah ini nilainya kurang. Atau mungkin anak yang satunya kemiren, jadi mereka gimana anak akan merusak hubungannya kan terakhir. Kenapa? Makanya harus konsisten. Tidak boleh
ya tadi seperti tadi. Kemudian penghargaan memerlukan kualitas. Anak-anak itu kalau tidak diiming-imingi penghargaan, anak-anak akan malas. Tapi kalau diberi hadiah dia akan meningkat. Nah, penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri anak itu. Nah, sedangkan hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Anak akan merasa dendam, sakit, merasa tertekan, tidak nyaman, merupakan korban. Kemudian murid akan merasa tersakiti untuk hukuman yang berkaitan untuk penghargaan. Ini perbedaan konsekuensi dan hukuman. Konsep diri yang buruk kalau yang konsekuensi, konsep diri yang baik. Apa itu restitusi? Nah, untuk proses ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Jadi ini titik paling tinggi dalam teori motivasi. Jadi restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan, ya. Jadi nanti kalau ada yang salah tidak langsung dijudge. Ini terakhir ada restitusi mengembalikan murid yang bersalah. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu guru marah sehingga siswa menjadi takut. Ketika membuat kesalahan, anak-anak guru akan marah. Kamu ya tidak mengerjakan PR. Yang berikutnya ada konsekuensi. Ini guru tegas sehingga siswa menghormati peraturan. Sudah dilakukan hanya ini Bapak Ibu. Kemudian restitusi, guru terbuka dan siswa menghormati diri sendiri dan orang lain. Nah, ini diharapkan disiplin positif itu anak baik anak maupun guru sudah menerapkan restitusinya. Kemudian di disiplin positif ini atau budaya positif ini ada yang namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini dibuat oleh Bapak Ibu guru dengan siswa. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena peraturan itu berada di bawahnya keyakinan kelas. Kita lihat dulu ya. Mengapa kita bikin peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu aturan. Mengapa kita bikin peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Kenapa? Mengapa kita bikin peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali lagi ke nilai-nilai kebajikan diri universal seperti peduli, integritas. Nah, ini peraturan kelas itu berada di paling bawah. Peraturan kelas, baru keyakinan kelas, baru adanya lingkungan positif, baru budaya positif. Mungkin peraturan kelas setiap masuk harus ketuk pintu. Dari peraturan kelas itu diyakini sama anak-anak. Anak-anak akan sadar dan menjadi bertanggung jawab. Nanti kalau aku nggak ketuk pintu, aku ada kesadaran. Dan ditambah dengan lingkungan yang positif. Kalau keyakinan kelas sudah dilaksanakan dengan baik, maka lingkungan positif jelas akan tercipta. Nah, setelah peraturan kelas lingkungan positif sudah, maka budaya positif di sekolah itu akan tercipta dengan sendirinya dan dengan kesadaran dari masing-masing pribadi. Nah, ini contoh yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa. Yang sebelah sini dari TK saya mengambil di Google. Kesepakatan kelas datang tepat waktu mengucapkan salam.
Kemudian menjaga kebersihan sekolah. Datang tepat waktu mengerjakan salah ini bisa keyakinan kelas. Kenapa? Nah, karena ini pasti anak-anak saat di SD kita juga sudah melakukan dari sebuah kebiasaan. Kemudian menjaga kebersihan sekolah. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Aktif dalam pembelajaran. Ini masuk kategori kemudian daftar ini keyakinan kelas atau namanya terus dua. Kami guru dan murid yang saling menyayangi yang berbeda. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira kesepakatan kelas itu yang sebelah sini atau sebelah sana Bu? Timur atau barat? Keyakinan kelas sebelah timur. Keyakinan kelas itu bukan kami dan guru, tapi keyakinan kelas itu yang ini disepakati dari murid-murid. Apa yang akan kita sepakati di kelas kita membuat aturan kelas sendiri dan akan dilaksanakan oleh baik guru maupun muridnya. Keyakinan kelas itu yang sudah barat ya, datang tepat waktu, ucapan salam semangat tidak sepakat. Sebenarnya ada videonya, cuma belum saya masukkan. Oke, selanjutnya, peraturan sama keyakinan itu sebenarnya begitu. Contoh peraturan yaitu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu aturannya. Keyakinan kelas itu menjadi sebuah wujud tanggung jawab. Jadi kalau ada anak yang tidak mengembalikan buku ke tempatnya, berarti keyakinan kelas sebagai wujud tanggung jawab itu belum terpenuhi. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Berarti ini keyakinan kelasnya tentang keselamatan atau kebebasan orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Ini keyakinan kelasnya itu tentang kesehatan. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Ini ada 4. Kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada penguasaan, ada kesenangan, ada kebebasan. Yang ini bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Jika salah satu yang tidak terpenuhi, maka anak itu akan melakukan hal-hal yang di luar kendali kita. Contoh kita berikan contoh kebutuhan dasar manusia kesenangan. Ada bapak ibu muridnya mungkin yang di kelas suka usil dengan temannya jahil, temannya menangis. Itu termasuk anak itu kebutuhan dasarnya menjaga anak itu belum terpenuhi. Mungkin dia. Kemudian kebebasan itu mungkin anak-anak belajarnya hanya di dalam kelas, tidak pernah eksplor ke lingkungan itu bebas. Terus anak merasa dosa, cuma pakai ini terus. Saya pengennya belajarnya pakai laptop. Kebebasan anak belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi 5 ini harus terpenuhi. Posisi kontrol. Jadi guru itu posisi kontrol. Sekarang kita coba lihat bagaimana posisi kita sebagai guru. Apakah sebagai pendukung, pembuat rasa bersalah, teman, atau pemangku, atau manajer? Diharapkan nanti kita itu menjadi guru yang manajer. Apakah ibu guru semua di sini kalau pembukum itu gurunya suka menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Mendukung. Atau kalau kamu tidak melakukan ini, kamu sangat saya inginkan. Hasilnya nanti anak-anak akan memberontak atau menyalahkan orang lain. Orang kok mau dikain? Kaitan dengan dunia berkualitas ini mungkin meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Taunya nih, bunda sebenarnya nyenai. Oke, bukan semua orang dewek. Dan banyak murid itu akan mengurangi
kesalahan. Kemudian membuat rasa bersalah. Apakah kita sebagai guru pernah menjadi guru yang membuat rasa bersalah? Ibu kecewa loh sama kamu. Kemarin sudah tak kasih tahu, ternyata aku sakit loh kamu. Nah itu bisa. Kemudian bisa juga guru berkata kamu tuh harusnya tahu itu kesel capek. Kamu orang dong misalnya itu. Nah hasilnya nanti murid akan berbohong, menyangka, menyembunyikan sesuatu. Nah kaitan dengan dunianya murid akan mengatakan guru di dalam dunia berkualitas. Mulai menghina gara-gara aku kalian mau disenangi guru, gara-gara aku guru jadi susah. Anak akan merasa seperti itu. Kemudian murid akan berkata maaf ya bu ya. Nah ketika anak udah bilang maaf ya bu ya, berarti kita mungkin ada di dalam guru sebagai membuat rasa bersalah. Dampaknya anak akan merasa rendah diri, minder akan lainnya. Kemudian teman, posisi guru sebagai teman itu akan berkata membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah maju yuk, jadi pemimpin upacara dan ibu loh. Ayo pasti kamu bisa. Itu pasti seperti itu dengan nada yang lama. Masa kamu nggak mau sih? Kemudian hasilnya anak itu akan tetap gantungan. Pokoknya kalau aku nggak diajak sama kamu nggak mau maju, nggak mau ini itu. Murid akan meletakkan dulu dia sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi kalau nggak sama musuh aku nggak mau. Kalau dijual sama gulai aku nggak mau. Jangan sampai kita menjadinya seperti itu. Kemudian kita akan berkata, saya pikir guru teman saya, ternyata begitu ya. Kemudian dampaknya anak itu akan lemah, tidak mandiri dan tergantung. Kemudian sebagai pemantau itu pasti guru akan menghitung dan mengukur dilihat. Saya sendiri juga sering jadi guru yang pemantau. Soalnya apa? Kuliah. Kemudian hasilnya anak akan menyelesaikan diri ketika diawasi oleh guru. Kemudian melaksanakan guru peraturan di bidang hukum di dunia berkualitas. Berapa banyak kita yang harus saya peroleh ya? Ini seperti itu. Kemudian dampaknya titik beratnya pada sanksi atau gaji yang diterima. Yang kita harapkan ini adalah guru menjadi seorang manajer itu menghargai diri sendiri. Yang pertama mengajukan pertanyaan-pertanyaan bisa. Adalah yang terlambat. Hari ini kamu terlambat. Apa yang bisa kamu kerjakan? Apa yang kamu yakini masih ingat tidak? Peraturan kesepakatan persen kita buat. Ya bu. Nah, jadi nanti anak akan merasa tidak disalahkan, tapi anak akan oh ya saya tahu salah saya di situ. Nah murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid akan berkata bagaimana ya cara saya memperbaiki kesalahan saya, kok saya berangkatnya terlambat, kok saya tidak pernah mengerjakan PR, itu. Kemudian dampaknya anak akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Bu, kemarin tadi saya terlambat, besok saya janji tidak akan terlambat lagi. Biasanya kita lihat ternyata anak bisa menyesuaikan dirinya, tidak terlambat lagi. Ini kita tidak akan menjadi guru yang berada di posisi kelima. Tapi termasuk sulit bagi saya sendiri, tapi kita berusaha untuk menjadi guru yang di posisi. Kemudian pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak mengenalimu. Itu yang mengatakan seperti membuat orang bersalah dan sebagainya. Ini contoh penerapan konsekuensi dan restitusi. Ini yang di sebelah sini adalah konsekuensi, karena mungkin tidak melakukan tugas atau apa, mereka konsekuensinya mencabut rumput di halaman atau membersihkan lingkungan. Kalau yang sebelah adalah restitusi, dia dirangkul oleh guru, ditanya masalahnya apa, terus bagaimana, ditanya baik-baik. Nanti kamu mau berbuat apa, mau menjadi yang seperti apa? Nah seperti itu adalah restitusi. Kemudian ada segitiga restitusi. Nah di dalam segitiga restitusi
ada 3. Yang pertama itu kita harus menstabilkan identitasnya. Misal anak ditanya, kamu dari mana? Dari itu bu, dari luar. Kenapa? Baru pulang bu, lapar. Oh ya udah, karena setiap orang itu pasti punya kesalahan, tidak apa-apa. Tapi ini kita harus menstabilkan identitasnya biar anak itu tidak takut. Kemudian ada validasi kebutuhan. Nah ini nanti anak akan ditanya. Ini tentang adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ditanya. Kalau kamu telat, kamu salah tidak? Ya salah. Terus nanti ditanya lagi, keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati supaya kamu tidak terlambat? Itu bisa ditanyakan. Jadi ini sekitar restitusi ada 3 tentang menstabilkan identitas anak, biar anak tidak merasa takut dan nyaman dulu. Kemudian validasi kebutuhan atau validasi tindakan salah anak itu apa? Apa disebutkan kesalahan anak? Tapi guru tidak boleh menjudge. Terakhir ada nilai-nilai yang disepakati, menanyakan keyakinan. Jadi anak tanyakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat, terus anak akan melakukan apa untuk menjadi sesuai yang disepakati. Jadi anak mencari solusi, guru mengarahkan. Guru mencarikan solusi dan anak akan bertanggung jawab. Begitu ini intervensi dulu 30 detik. Intervensi ini akan membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh pemantau atau pengajar. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Itu untuk mengajarnya. Apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang sudah kamu inginkan? Anak kalau ditanya seperti itu pasti akan jawab, belum bu, nanti saya akan jadi anak yang baik deh. Apakah wajar buat kesalahan? Pasti anak akan tahu, oh ya saya pasti kok salah. Jangan dibilang kamu tuh salah begitu, tidak diperbolehkan. Ya akan kamu siap untuk mulai, biar kamu tidak terlambat sekolah, biar kamu jadi anak yang lebih baik. Peraturannya apa? Jadi anak diingatkan dengan hal-hal yang pernah disepakati atau aturan yang disepakati. Itu nanti anak akan menjadi seseorang atau siswa yang bertanggung jawab pada diri, dan budaya positif akan tercipta pada diri anak sendiri. Oke, ini saja Ibu untuk pemaparan saya di diseminasi budaya positif. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ya Bu ya, kurang lebihnya sama maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kelasnya ini ada 10. Nanti ada kalimat positif dan juga kalimat negatif. Nah, untuk kalimat negatif kita harus buat menjadi kalimat positif dulu ya. Kita lihat dulu di sini ada keyakinan kelas tidak boleh bicara sendiri. Kita lihat dulu ya, kita tulis dulu sini yang menggunakan kalimat negatif. Nanti kita ubah menjadi kalimat positif dulu. Kalimat negatif di sini tidak boleh bicara sendiri, tidak boleh bicara sendiri.
Yes. Selamat pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Hore. Oke. Dengan seluruh angkasa raya memuja pahlawan negara nan kuku remaja diribaan bendera bela nusa bangsa. Kau